Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kaji dan meneliti tentang jin demon ini dalam untuk UAS, ujian akhir semester kajian barat. Biografi jin demon ini lahir di Amerika pada tahun 1944 dan jin demon ini merupakan salah satu tokoh internasional yang ahli dalam kajian Al-Quran atau sejarah Islam, perbandingan agama dan lain sebagainya. Nah, pendidikannya jin demon ini ialah dia memiliki gelar BA di bidang filsafat dan sejarah Yunani serta Romawi kuno dari Universitas Trinity, Washington. Dan kemudian gelar MA dalam bidang studi agama, PhD dalam bidang Islamic Studies di Universitas Toronto pada tahun 1999. Dan dia menjadi dekan di Universitas Georgetown. Terus ya beberapa karya-karya Encyclopedia of the Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, pemikiran jin demon itu ada tiga. Ada intelligence understanding, yaitu beliau itu memaknai Al-Quran memiliki kesinambungan pemahaman dengan agama-agama lainnya. Dalam hal ini jin demon ini menyorot agama Nasrani dan Yahudi, yakni menyamaratakan Yahudi dan Nasrani serta Islam bisa mendapatkan rahmatnya Allah, bisa ada potensi untuk masuk surga. Dan yang kedua, fenomenologi teks ini menjadikan realitas di balik teks sebagai deskripsi yang harus disampaikan apa adanya, dan dari sanalah kebenaran terungkap. Jadi kayak asbabun nuzul, turunnya ayat bagaimana, sejarahnya bagaimana. Nah, dan juga pemikirannya jin demon ini ada tiga tahapan. Ada fisikal, intelektual, ada sosial. Fisikal menggambarkan pengalaman fisik dengan Al-Quran selalu dirasakan melalui indera, ya, mau dibaca maupun didengar. Nah, terus intelektual menyiratkan dukungan dari para ulama dan intelektual yang menjadikan Al-Quran objek penelitian. Nah, itu intelektual. Nomor 3 yaitu sosial, yakni menunjukkan bahwa Al-Quran selalu menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Terus pemikiran dalam Al-Quran jin demon. Kajian dalam surah Al-Baqarah ayat 62, surah Al-Imran ayat 55, dan surah Al-Maidah ayat 66, dan Al-Qasas ayat 52 sampai 55, serta Al-Hadid ayat 27 menyimpulkan bahwa Nasrani dan Yahudi secara derivatif diidentifikasi sebagai ahlul kitab yang secara tersirat menggambarkan adanya komunitas religius. Hal ini bahwasannya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya beliau ini menyamaratakan antara Yahudi, Nasrani dan Islam dan agama-agama lainnya yang ahlul kitab itu berpotensi mendapatkan rahmatnya Allah dan berpotensi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bertentangan dengan beberapa ulama lainnya. Nah, beliau dikritik oleh Adian Hussein bahwasanya dalam Al-Quranul Karim dikatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ghairil maghdubi ini dikatakan bahwasanya jalannya orang-orang yang sesat. Nah, termasuk Yahudi dan Nasrani. Jadi pendapatnya Adian Hussein bahwasanya waladdallin ini artinya Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi ataupun Nasrani tidak ada potensi sama sekali untuk mendapatkan rahmatnya Allah, apalagi bisa masuk surganya Allah. Ini rahmatnya diutamakan. Jadi yang lurus hanya agama Islam menurut Adian Hussein. Namun Al-Imam As-Suyuti dan Al-Wahidi, teks Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi dalam dua bagian. Pertama, ayat-ayat yang Allah turunkan berkenaan dengan kejadian dan sebab-sebab tertentu.
Ini asbabun nuzul. Yang kedua, ayat-ayat yang Allah turunkan langsung tanpa ada kejadian ataupun tanpa ada asbab nuzulnya. Nah, bagian kedua adalah bagian yang terbanyak menurut Al-Wahidi dari sekitar perkiraan 6.236 ayat Al-Quran yang ada latar belakangnya turunnya berjumlah 472 ayat yang ada asbab nuzulnya, yang tidak ada sisanya itu. Sedangkan menurut Imam Suyuti berjumlah 888 ayat. Ini yang ada sebab nuzulnya. Dari penelitian inilah mereka berdua menyimpulkan bahwa teks Al-Quran lebih dahulu ada dari realitas itu sendiri. Jadi dalam penafsiran Al-Quran, realitas tunduk terhadap teks Al-Quran. Jadi masalah realitas dan masalah penyamarataan antara Yahudi dan Nasrani mendapatkan rahmat itu dikritik oleh beberapa imam-imam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang jin demon ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pengetahuan yang simpel ini bisa memberikan kita ilmu serta wawasan yang luas untuk memahami tokoh-tokoh di matkul kajian barat ini. Hadam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.